Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kartika Sanjaya, NIM 1716220016. Ingin mempresentasikan tentang tugas seminar akuntansi yang diampu oleh Bapak Sunario yang berjudul tentang pengaruh modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas. Pada pembahasan bab 1 kali ini yaitu ada latar belakang. Setiap perusahaan dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya tidak terlepas dari tujuannya, yaitu memperoleh laba yang maksimal atau profit oriented. Dalam kelangsungan hidup perusahaan, dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain profitabilitas itu sendiri. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba hubungan dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada suatu perusahaan berarti tinggi pula efisiensi penggunaan modal yang digunakan pula oleh perusahaan tersebut. Setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan lebih terjamin. Pada umumnya, setiap perusahaan untuk dapat tetap bertahan dan melanjutkan usahanya, ekspansi usaha ke beberapa sektor dalam menghadapi persaingan usaha, perusahaan dituntut memiliki kemampuan manajemen yang baik. Dalam pernyataan ini, pihak manajemen harus mempunyai kapasitas dalam mengolah sumber daya yang dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam praktiknya, dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik dana pinjaman maupun modal sendiri, dapat digunakan dalam dua hal, yaitu digunakan untuk keperluan investasi dan dana digunakan untuk membiayai modal kerja. Modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Batasan masalah yang terdapat penelitian ini yaitu hanya memberikan informasi terkait modal kerja, likuiditas, dan profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah modal kerja dan likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah modal kerja dan likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Landasan teori. Modal kerja. Modal kerja sangat penting dalam operasi perusahaan dari hari ke hari, seperti misalnya untuk memberi uang muka pada pembelian bahan baku atau barang dagangan, membayar upah buruh dan gaji pegawai, dan biaya-biaya lainnya. Setiap perusahaan perlu menyediakan modal kerja untuk membelajahi operasi perusahaan tersebut, dan diharapkan akan dapat kembali lagi masuk ke dalam perusahaan dalam jangka waktu pendek melalui hasil penjualan barang dagangan atau hasil produksinya. Uang yang masuk yang bersumber dari hasil penjualan barang yang kemudian akan dikeluarkan kembali guna membiayai operasi perusahaan selanjutnya. Dengan kata lain, uang atau dana tersebut akan berputar secara terus-menerus setiap periode sepanjang hidupnya perusahaan. Yang kedua ada likuiditas.
Likuiditas merupakan salah satu aspek keuangan yang penting untuk dianalisis. Hal tersebut dikarenakan likuiditas merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan yang dilihat dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban belanjanya. Menurut Kasnin, likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui dan memenuhi kewajiban utang pada saat ditagih. Yang ketiga, profitabilitas. Profitabilitas adalah perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Laba seringkali menjadi salah satu ukuran kinerja perusahaan. Perusahaan memiliki laba yang tinggi berarti kinerjanya baik dan sebaliknya. Profit dalam kegiatan operasional merupakan elemen penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan menciptakan laba dari pembiayaan yang dilakukan, kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing di pasar, dan kemampuan perusahaan untuk dapat melakukan ekspansi perusahaan. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisi sebagai hal yang penting. Suatu kerangka berpikir akan memberikan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah atau objek penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh modal dan likuiditas terhadap profitabilitas, maka hubungan masing-masing faktor dapat dirumuskan sebagai berikut. Modal kerja X1, likuiditas X2, dan profitabilitas itu Y. Hipotesis. Yang pertama, diduga modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, diduga likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, diduga modal kerja likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Yang kedua, jenis dan sumber data. Menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang merupakan data langsung bersumber dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi. Metodologi pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara penyalinan dan pengarsipan data-data dari sumber-sumber yang tersedia, yaitu dari data sekunder, yaitu data tersedia dari laporan keuangan periode 2016 sampai 2018 pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, populasi dan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling proportion. Perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Variabel penelitian di sini yaitu pertama, variabel independen. Modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurang hutang lancar. Yang kedua, likuiditas sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%, dan variabel dependen yaitu profitabilitas sama dengan laba bersih
dibagi total akupat. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahannya, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas residual, peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Cara mendeteksinya dilihat dari nilai toleransi atau varian inflation factor atau VIF. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, yang jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linear berganda dengan alat batu SPSS. Analisa ini digunakan untuk mengetahui modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan. Sekian presentasi dari saya, Dewi Kartika Sanjaya, 17/16/22/0016. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan